Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tamin Atika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bentuk akar ya. Tepatnya tentang merasionalkan dan operasi pengurangan serta penjumlahan. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan mulai. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang teori bentuk akar ya. Oke, bentuk akar biasanya itu bentuknya seperti ini ya, yang kita ketahui ya. Nah, kalau misalkan kita punya akar 4, akar 4 kan kita punya tahu hasilnya itu adalah 2. Sehingga karena hasilnya bilangan bulat, ini bukan merupakan bentuk akar. Sama seperti akar dari 9 itu sama dengan 3. Akar dari 16 sama dengan 4, akar dari 25 sama dengan 5, akar 36 sama dengan 6. Nah, ini semua bukan bentuk akar ya. Bukan bentuk akar ya. Kenapa? Karena ini bisa menghasilkan bilangan bulat. Nah, yang kayak gimana sih bentuk akar itu? Misalkan saya punya akar dari 2. Akar 2 kan 1, sekian. Atau misalkan akar dari 3 sama 1, sekian. Akar dari 6, 2, sekian. Nah, bila bisa menghasilkan bilangan desimal, ini namanya bentuk akar. Ya. Nah, jadi sekali lagi, bila hasilnya bilangan bulat, itu bukan bentuk akar. Tapi bila hasilnya desimal, itu namanya bentuk akar. Oke, bisa membedakan ya, mana yang bentuk akar, mana yang bukan. Oke, kita lanjut ya. Dengan menyederhanakan bentuk akar. Nah, tadi kita tahu yang namanya bukan bentuk akar itu dari mulai akar 2, akar 3, kemudian akar dari 5, akar dari 6, akar dari 7, akar dari 8. Balik lagi ke sini, udah. Segini aja ya. Nah, kenapa saya tulisnya cuma 2, 3, 5, 6, 7? Karena biasanya bila untuk menyederhanakan bentuk akar tidak akan lepas dari akar-akar ini. Ya, misalkan kita punya 242. 242 itu kalau kita bagi dengan 2, itu hasilnya adalah 121 ya, kali 2. Kita tahu 121 kalau diakarkan menghasilkan 11. Jadi 11 akar 2. Sehingga kalau misalkan tidak bisa diakarkan, kita coba dulu bagi dengan 2, 3, 5, 6, atau 7. Coba lagi, 12 bagi 2, 6. Akar 6 nggak ada, berarti bukan dengan 2. Coba dengan 3. 12 bagi 3 itu 4 kan? Berarti kita punya di sini adalah 4 kali 3 itu sama dengan 12. Akar 4 kita tahu adalah 2 akar 3. Sehingga bentuk akarnya itu adalah akar 2 sama akar 3. Kita lanjut. Akar 20. 20 lebih enak itu kalau kita bagi dengan 5 ya, karena hasilnya 4. Berarti kita punya di sini 2 akar dari 5. 28 itu kalau bagi 2, 14 nggak ada, bagi 3 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, 6 kali 7 bisa ya. 4 kali 7 itu sama dengan 28 ya. Akar 4 itu hasilnya adalah 2 akar 7. 27 itu bagi 3 ya, hasilnya 9 ya. Berarti kita punya 9 kali 3 sama dengan 3 akar 3. Oke, 80 kayaknya harus bagi 5 nih. 80 bagi 5, 16 ya. 16 kali 5 sama dengan 4 akar 5. Kita lanjut lagi. 500 berarti kita punya 100 kali 5 sama dengan 10 akar 5. 125 bagi berapa? 5. Kalau bagi 5 itu berarti kita punya 25 ya. Ya, betul. Berarti kita punya di sini adalah 25 dikali 5.
hasilnya adalah 5 akar 5. 162, gampang, bagi 2 ya, berarti 81 kali 2 sama dengan 9 akar 2. 150 kita bagi 6 ya. Hasilnya itu adalah 125 kali 6. Hasilnya adalah 5 akar 6. Jadi sekali lagi, untuk menyederhanakan bentuk akar, kalau misalkan bukan bentuk sederhana atau dasar itu yang mana yang ini ya? Ini adalah bentuk dasarnya. Kalau bukan bentuk dasar, coba bagi dulu dengan bentuk dasar. Kalau hasilnya bisa diakarkan, berarti kita bisa menyederhanakannya. Kalau tidak bisa, berarti cari yang lain. Oke, semoga jelas ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, sekarang penyembelahan dan pengurangan. Teorinya itu seperti ini nih. Saya punya A akar C ditambah B akar C. Kalau sama-sama akar, berarti kita bisa menjumlahkannya. Berarti kita punya A tambah B, semuanya akar C. Karena akar ini kita bisa anggap sebagai variabel. Kalau variabelnya sama, kata aljabar, berarti kita bisa menjumlahkan koefisiennya. Sama pengurangan juga. Kalau misalkan kita punya A akar C dikurangi B akar C. Kalau sama-sama akarnya, di dalam akarnya sama angkanya, berarti kita tinggal kurangi. A kurangi B akar C. Contohnya gimana ya? Contoh. Kalau misalkan saya punya 9 akar 3 ditambah 4 akar 3 sama dengan sama-sama akar 3, berarti kita tinggal jumlahkan. 9 tambah 4 akar 3. Hasilnya adalah 13 akar 3. Bagaimana kalau seperti ini? Akar 5 ditambah akar 5. Di sini ada angka nggak? Kalau nggak ada, berarti kita anggap 1. Sehingga ini adalah 1 ditambah 1 akar 5. Hasilnya adalah 2 akar 5. Kalau berbeda bagaimana? Berbeda misalkan gini, 3 ditambah akar 2. Kalau tidak ada yang sama, tulis lagi aja. Akar 3 ditambah akar 2. Oke, kita gabungkan ya dengan yang tadi. Kita latihannya seperti ini. Kita punya akar 700 ditambah akar 180 ditambah 80 dikurangi akar 721. Oke, saya tulis dulu nomor 1. Jawab. Nomor 1. Akar dari 700 itu 100 kali 7 ya. Ditambah 180. 9, 12, 36 ya. Kita punya 36 kali 5. Ditambah 80 itu bagi 5 kita punya 16 kali 5 dan 721. Kita coba bagi dengan 2. Nggak bisa, 3. Nggak bisa, 4 nggak bisa, 5, 6, 7 nggak bisa ya. Berarti ini tetap akar dari 721. Oke, kita punya berarti di sini 10 akar 7 ditambah 6 akar 5 ditambah 4 akar 5 dikurangi akar 721. Yang sama cuma akar 5 ya, berarti yang lain cuma ditulis lagi. 10 akar 7 ditambah 6 ditambah 4 akar 5 dikurangi akar 721. Berarti hasilnya adalah 10 akar 7 ditambah 10 akar 5 dikurangi akar 721. Oke. Kita coba nomor 2 ya. Akar 12. 12 itu bagi 3 ya tadi juga. Berarti kita punya 4 kali 3 ditambah akar 27. 9 ya. 9 kali 3 maksudnya. Dikurangi 75. Berarti kita punya 25 kali 3. Maka akar 4 itu kita punya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3, akar 9 ya, dikurangi 5 akar 3. Sehingga
karena akarnya sama semuanya, tinggal jumlahkan 2 ditambah 3 dikurangi 5 akar 3. Berarti ini adalah habis 0. Ya, 2 tambah 3 5 ya. 5 kurang 5 habis. 0 salah enggak? Kan hasilnya juga 0. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu kita punya akar 20. Itu 4 kali 5 ya. Ditambah 28. Tadi itu bagi 4 ya. 4 kali 7. Dikurangi 125 itu kita punya 25 kali 5 ya. Ditambah 63. Itu adalah 9 kali 7. Dikurangi 80 tadi 16 kali 5. Oke, kita punya akar 4 itu 2. Akar 5 ditambah 2 akar 7 dikurangi 5 akar 5 ditambah 3 akar 7. 3 dari mana? Akar 9 ya. Dikurangi 4 akar 5. Oke. Kita punya akar 5-nya ada 3 ya. Berarti kita punya 2 dikurangi 5 dikurangi 4. Akar 5. Ditambah kita punya 2 ditambah 3 ya. Akar 7. Berarti kita punya di sini min 7 akar 5 ditambah 5 akar 7. Oke. Semoga jelas ya. Dan terima kasih yang telah melihat video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.